awali dengan doa bersama dulu. Supaya apa? Kita diberikan apa, Nak? Kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Oke, coba Miss Ari tunjuk Sadam. Silakan Sadam. Teman-temannya dibimbing. Terima kasih ya Sadam. Ya. Yuk, Isriyati. Yes, aku. Isriyati. Yes, rajin sholat dan mengaji. Isriyati. Yes, mudah dan prestasi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, satunya sudah siap belajar? Sudah. Hari ini yang tidak masuk siapa? Tidak ada. Semuanya masuk ya. Ya, sebelum belajar, Miss Ari mau bertanya, kenapa hari ini kita tidak pakai seragam? Hari Pendidikan Nasional. Ya, hari ini tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional ya. Tadi kita sudah melaksanakan upacara ya di lapangan menggunakan pakaian adat. Ya, sekaligus selain Hari Pendidikan Nasional, ini juga merupakan hari kelahiran kota Semarang ya. Oke, hari ulang tahunnya kota Semarang. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar apa? Pancasila, pendidikan Pancasila ya. Yuk, diambil dulu bukunya. Sudah ada di depan. Diambil dulu bukunya. Nah, buku pendidikan Pancasila kita belajar bab 5. Ayo gotong royong ya. Oke. Tujuannya apa kita belajar tentang gotong royong? Tujuannya, nah, supaya kalian itu nanti bisa mengenal, bisa mengetahui ya pengertian apa itu gotong royong ya. Kemudian nanti kita akan belajar tentang peran ya, peran setiap anggota keluarga. Nah, selain kalian akan belajar tentang pengertian, tujuannya adalah kalian bisa mengenal, bisa mengetahui apa saja peran setiap anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak, setiap hari ya, hari Sabtu atau Minggu kalian berkumpul dengan keluarga, betul? Papinya libur, mamanya libur ya. Oh, kadang libur, kadang tidak. Baik. Oh iya, kerja. Nah, barangkali hari Minggu atau hari Sabtu berkumpul dengan keluarga. Kira-kira kegiatannya apa saja? Nah, adakah yang kalian melakukan kegiatan selain jalan-jalan pada hari Sabtu atau Minggu? Di rumah ngapain? Bersih-bersih rumah. Orangan. Oh, sama mencuci piring. Ada lagi? Apa, Rafael? Menyapu dan mencuci piring. Ada yang bantuin ayah mencuci mobil? Oke, ya. Siapa lagi? Oke, menyiram tanaman. Pintar. Fokus, clap.
tulis. Oke, ya. Semuanya sudah membuka buku? Sudah. Baik. Di bab 5 ini kita memasuki bab baru ya, anak. Kita coba lihat dulu. Nah, peran setiap anggota keluarga. Ya, setiap anggota keluarga itu mempunyai peran yang berbeda atau mempunyai perannya masing-masing. Nah, peran itu disebut juga dengan tugas. Ya, jadi setiap anggota keluarga, ayah, ibu, anak itu ada kakak, ya, ada adik, ada kalian sendiri, itu mempunyai peran masing-masing, ya, mempunyai tugas sendiri-sendiri, ya, misalnya. Nah, Andra, tugas Andra atau peran Andra itu adalah mengerjakan PR, belajar di rumah. Kalau ayah apa? Apa guys? Memperbaiki genteng, mencuci mobil. Terus apa lagi? Ayah mencuci motor, mengganti lampu, mencuci motor. Oke, ya. Kemudian kalau peran atau tugas ibu, memasak pasti ya, mencuci piring, menyapu, apa? Mencuci baju, ya. Ya, baik anak-anak, sudah paham ya perannya masing-masing. Nah, anak-anak, silakan lihat gambar di buku kalian, ya. Di situ ayah memasang lampu seperti tadi yang Haifa bilang ya. Haifa tadi bilang kalau peran ayah memasang lampu. Nah, ya. Kalau memasang tadi perannya siapa? Ibu, ya. Ya, itu ibu memasak. Kemudian itu anak belajar, ya. Nah, setiap anggota keluarga itu harus melakukan perannya. Kalau tidak dilakukan nanti bagaimana jadinya, nak? Apa yang terjadi jika anggota keluarga tidak melakukan perannya, tidak melaksanakan perannya? Rumah menjadi kacau. Terus rumah menjadi kotor, ya, yang pasti pada akhirnya. Iya, misalnya memasang lampu yang rusak itu adalah peran ayah, tugas ayah, tapi tidak dilakukan ayah. Lampunya tetap mati ya. Ibu bisa melakukan itu, bisa, tapi kalau tinggi dan masih ada ayah, bisa dilakukan dan harus dilakukan oleh ayah, ya. Oke. Nah, selanjutnya ada peran yang bisa dilakukan sendiri dan ada peran yang bisa dilakukan pintar dengan gotong royong atau bersama-sama. Nah, apa saja peran yang dilakukan sendiri atau yang harus dilakukan sendiri? Oh, ayah memperbaiki motor, ya. Terus apa lagi? Kamu bangun tidur, merapikan tempat tidur itu dilakukan sendiri. Terus malam hari mengerjakan PR. Mau berangkat sekolah harus apa? Mandi. Oke. Misalnya begini, kamu malam hari di hari Minggu, besoknya hari Senin, biasanya kamu melakukan apa yang bisa kalian lakukan sendiri? Ya, menata jadwal, ya. Menata jadwal sesuai dengan harinya itu harus dilakukan sendiri, ya. Kalian sudah besar, lakukan sendiri. Nah, minta tolong ibu untuk mengecekkan saja, bukan untuk menata, ya. Oke, kemudian ada juga peran dan pekerjaan yang bisa dilakukan secara gotong royong bersama-sama. Contohnya menanam, berkebun. Nah, siapa yang suka berkebun di rumah? Oke,
Misalnya, coba, misalnya yang berkebun di rumah hanya ibu, menanam sendiri, menyiram sendiri, memberi pupuk sendiri, menata pot-potnya sendiri. Kira-kira apa yang terjadi? Apa? Lebih lama waktunya. Terus apa lagi? Pekerjaannya tetap menjadi berat karena sendiri, ya Kais? Oke ya. Menata makanan bisa ya, menata makanan. Nah, tadi Salma sudah menyampaikan kalau berkebun dilakukan sendiri, tidak bergotong royong, menjadi lebih lama, menjadi lebih berat pekerjaannya. Nah, maka bertanam atau menanam itu bisa dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan dengan cara gotong royong. Misalnya apa? Berkebun dilakukan dengan gotong royong, berarti pembagian tugasnya bagaimana, Nak? Ya, siapa yang bisa tunjuk jari? Apa salah? Misalnya apa? Ayah mencuci motor ini bertanam. Iya, ayah yang apa? Ayah yang menanam. Terus? Iya, ayah mencangkul. Apa? Ayah memberi pupuk ya, Alisa. Ibu yang menanam. Terus siapa yang menyiram? Anak, ya. Ayah menggali tanah. Oke, sip. Nah, itu namanya adalah bekerja sama. Bekerja sama saat berkebun. Kalau ayah sudah mencangkul tanah, ibunya menanam, kemudian anaknya menyiram tanaman, memberi pupuk, maka pekerjaan bertanam atau menanam atau berkebun akan menjadi lebih cepat selesai, lebih ringan. Pinter ya. Oke. Ya. Kemudian tadi ya, pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri, salah satunya adalah memperbaiki motor ya. Motornya ayah rusak. Nah, berarti ayah harus memperbaiki sendiri karena kalian belum bisa membantu ya. Nanti kalau membantu malah rusak jadinya ya. Oke, nah anak-anak, dari penjelasan Miss Ani tadi, kalian bisa mengambil sebuah kesimpulan apa itu gotong royong. Ya, berarti kalau kalian itu gotong royong, kalian melakukan pekerjaannya bagaimana? Melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Nah, itu adalah pengertian dari gotong royong ya. Jadi kalau gotong royong itu kalian tidak mungkin bekerja sendiri ya. Pasti ada ayah, ada ibu, ada kakak. Mungkin kalau di rumah ada kakak. Nah, ya, biasanya seperti itu kalau kalian melakukan gotong royong di lingkungan rumah. Oh ya, berarti kan kamu dan adik. Ya, kalau kalian tidak punya kakak, berarti yang menjadi kakak kalian, ya, ada adiknya di rumah. Ya. Oh, jadi adik. Ya. Oke, sampai di sini ada yang sudah jelas tentang peran setiap anggota keluarga. Yang mau bertanya? Apa kalian? Hah? Jelas semuanya? Coba misalnya ulang ya. Setiap anggota keluarga itu mempunyai peran masing-masing. Peran ayah itu apa? Mencuci motor, memasang lampu,
memperbaiki. Oke, memperbaiki. Peran anak. Belajar apa lagi? Merapikan tempat tidur. Yang penting apa? Selain belajar, selain menata jadwal, berarti perannya apa? Membantu orang tua. Ya, itu juga peran anak. Dengan cara apa membantunya tadi? Merapikan tempat tidur. Apalagi tadi nak? Membantu menyapu. Ya, itu bisa dilakukan. Yuk, sekarang kita ke halaman 104. Ayo berlatih. Ya. Semuanya sudah ambil pensilmu dulu. Ya, pensilnya diambil dulu. Yuk, ayo berlatih ya. Kalian nanti tinggal memberi tanda centang, oke? Yuk, berilah tanda centang pada pekerjaan yang harus dikerjakan sendiri. Berilah tanda silang pada pekerjaan yang dapat dikerjakan bersama anggota keluarga. Miss Ari nanti mau beri kesempatan, siapa yang mau menjawab tunjuk jari ya. Sebentar loh, gambar yang A kira-kira itu bisa dilakukan sendiri atau bersama dengan keluarga. Yang A, silakan dijawab yuk kalian. Yang A dicentang, betul apa salah? Yang A dicentang, betul apa salah? Yang A itu gambar apa? Yang A itu adalah gambar sedang menata makanan ya. Maka pekerjaan itu harus dilakukan bersama atau sendiri? Bersama. Kalau bersama diapakan? Disilang ya. Disilang. Kemudian yang B. Coba yang B, Rafa. Cetak apa silang Rafa? Cetak. Betul apa salah? Betul. Itu sedang apa? Sedang? Ya, dia berarti sedang menata jadwal pelajaran. Kemudian yang C, ya, yang C itu pekerjaannya harus di apakan yang C siapa? Oke, Rafael. Centang apa silang? Centang ya, karena pekerjaannya itu harus dilakukan sendiri oleh ayah. Gambarnya apa itu? Memperbaiki mobil ya. Kita belum bisa membantu. Kemudian yang D, memasak. Ya, Alisa. Centang apa silang? Centang ya, kita bisa membantu ibu memasak ya, mencuci sayurannya ya. Berarti di silang yang D itu centang apa silang? Tadi jawaban Alisa. Yang disilang nak, tanda silang pada pekerjaan yang dapat dikerjakan bersama. Memasak itu bisa dilakukan bersama ya. Kamu bisa membantu ibu memasak ya. Iya, misalnya mencuci sayurnya ya kan, mengambilkan garam, itu bisa kalian membantu. Kemudian nomor 2, peran setiap anggota keluarga berbeda-beda. Siapa yang harus berperan dalam peristiwa berikut? Tulislah anggota keluarga yang memiliki peran tersebut. Yang A, siapa yang bisa jawab? Haifa, oke. Gambarnya apa itu Haifa? Kamarnya, berarti kalau kamar harus diapakan? Dibersihkan. Siapa yang berperan membersihkan kamar? Anak. Bentar. Oke, Arya. Yang B yang belum jawab tadi, oke. Azza B. Ayah itu gambarnya apa berarti Azza? Genteng yang
pecah bolong ya. Yang harus memperbaiki siapa aja? Ayah. Yang C, oke, Verona. Mama, gambar apa itu Verona? Mau potong sayur, berarti mamanya mau apa? Masak ya, harus dikerjakan oleh mama atau ibu. Kemudian yang ketiga, Haida dibaca perintahnya Haida. Oke, berilah tanda centang pada kegiatan gotong royong. Yang A, salsa apa salsa? Yang A centang apa silang salsa? Centang. Gambarnya sedang apa itu? Membersihkan ruang tamu. Kemudian yang B, oke Hanin. Gambar apa Hanin? Sedang apa ini? Oh, sedang merapikan ruang tamu. Itu berarti ibunya bawa cangkir. Setelah ada tamu, ruang tamu menjadi berantakan. Berarti harus dibersihkan. Centang apa silang? Centang. Terus mana lagi? Yang C. Oke Alia, C. Centang apa silang Alia? Silang. Kenapa disilang? Oke, karena kakaknya tidak mau meminjamkan iPad ya. Kakaknya tidak mau berbagi, tidak mau membantu ibu mengurus adik, mengajak bermain adik ya. Kakaknya cuek saja. Yang D sekarang, siapa bisa jawab D? Oke Danis. Centang apa silang? Silang. Kenapa disilang Danis? Karena anaknya membaca buku, sedangkan ibunya menyiram tanaman. Berarti dia tidak Berarti dia tidak membantu orang tuanya. Tidak ada kerjasama atau gotong royong di situ ya. Oke, yang terakhir nomor 4, silahkan dibaca Reva. Perintahnya dibaca Reva. Oke, siapa yang bertugas perhatikannya Reva? Nina ya. Nina yang harus merapikan ya, karena merapikan kamar, merapikan tempat tidur adalah peran dari anak. Pintar. Sampai di sini siapa yang belum jelas? Atau ada yang mau bertanya? Tunjuk jari yang mau bertanya. Tidak ada? Satu dia semuanya jelas? Coba Miss Ari tanya, kalau sudah jelas jawabannya harus tegas. Sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah kita coba ulang lagi ya. Miss Ari recall lagi. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Gotong royong. Terus? Peran setiap anggota keluarga. Terus apa lagi? Iya, berarti ada contohnya tidak tadi? Ada. Peran anak? Belajar, mengerjakan PR, menata buku. Kalau merapikan tempat tidur berarti dia membantu orang tua. Kalau peran ayah? Memasang lampu, memperbaiki genteng yang pecah, memperbaiki mobil. Kalau peran ibu? Memasak, apa lagi? Menyapu ya, mencuci baju, menyiapkan makan. Bisa ya? Setiap pagi siapa yang menyiapkan makanan di rumah? Ibu ya. Berarti sudah jelas semua ya? Sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah jelas semua, berarti pembelajarannya sudah selesai. Tidak ada yang mau ditanyakan, sudah jelas ya? Nah, kita akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah
bersama-sama. Yuk, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, tutup bukunya. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum